Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Syaiful dalam pembelajaran sejarah kelas 11. Di tengah pandemi seperti ini, Bapak mengharapkan semangat kalian tetap membara untuk mempelajari sejarah. Sebelum Bapak menyampaikan materi di pagi hari ini, maka Bapak akan menampilkan dulu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuannya apa? Silahkan kalian amati. Agar tujuan ini dapat berjalan dengan baik, maka Bapak mengambil Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, yang mana di dalam surat tersebut kita diperintahkan untuk saling mengenal. Saling mengenal tentunya juga saling menghormati, ya, seperti itu. Oke. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai revolusi industri. Bagaimana revolusi industri? Revolusi industri adalah revolusi yang merubah cara pandang manusia untuk beralih menggunakan tenaga mesin. Dan di pertemuan hari ini kita membahas mengenai apa? Ada yang sudah belajar? Siapa yang sudah belajar? Bahas mengenai revolusi Amerika. Wah Pak, bukannya Amerika itu negara maju, kenapa harus ada revolusi? Benar, tetapi pada saat proses menuju bangsa, ternyata Amerika juga pernah berdarah-darah. Amerika juga pernah berjuang, bahwasanya rakyat di Amerika memperjuangkan kemerdekaannya. Kenapa memperjuangkan? Ternyata pada abad ke-17 di wilayah benua Amerika itu ada 3 penguasa Eropa terbesar. Yang pertama Inggris, Prancis, dan Belanda. Ketiga negara itu berperang untuk memperebutkan dominasinya di Amerika, tepatnya Amerika Utara. Dan perang tersebut itu berlangsung 7 tahun dan dimenangkan oleh Inggris. Karena perang berlangsung lama, maka tentunya ongkos-ongkos juga pasti besar. Nah, Inggris untuk menutup kerugian dalam perang, maka menerapkan berbagai macam pajak. Tentunya pajak itu diambil di masyarakat yang ada di benua Amerika atau wilayah Amerika Utara. Masyarakat di Amerika Utara marah, kenapa yang berperang Inggris, Prancis, Belanda, tetapi yang menanggung kerugian orang-orang Amerika. Akhirnya mereka menyeruakan, mengumpulkan massa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menuntut kemerdekaan, bahwasanya wilayah Amerika atau Amerika Utara itu berbeda dengan wilayah Inggris dan berdiri sendiri. Agar lebih jelas untuk pembelajaran hari ini, silahkan kalian amati slide berikut ini. Oke, jadi di dalam wilayah Amerika untuk membahas mengenai perjalanan sejarah dari negara Amerika Serikat, itu kita mengenal sebuah revolusi yang pernah terjadi di tanah Amerika Utara. Nah, sebelum revolusi itu kita tahu bahwasannya Amerika Utara itu sebelum abad ke-17 itu dikuasai oleh 3 negara besar di Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Belanda. Rivalitas antara ketiga negara tersebut menimbulkan perang yang dikenal dengan Perang 7 tahun. Perang 7 tahun antara Inggris melawan Prancis dan Belanda dimenangkan oleh Inggris. Nah, karena Inggris dalam perang tersebut sebagai pemenang, maka karena perang tersebut berlangsung begitu lama, maka Inggris pun ingin mengembalikan modal, maka dari sinilah bibit-bibit atau latar belakang lahirnya revolusi Amerika. Dengan kemenangan Inggris dalam perang 7 tahun itu, Inggris menerapkan berbagai macam pajak, sangat banyak sekali. Ada pajak gula, pajak perangko, pajak lain-lain, semuanya diterapkan dan dibebankan kepada masyarakat koloni Amerika. Itu adalah sebuah latar belakang yang menjadi kunci awal dari revolusi Amerika. Yang kedua adalah timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik. Kita tahu bahwasannya masyarakat di wilayah Amerika Utara itu adalah masyarakat pelarian dari
Eropa yang menginginkan kebebasan. Kita sudah membahas masalah itu di dalam pemikiran-pemikiran besar seperti Renaissance, revolusi gereja, dan lain-lain. Orang-orang Eropa yang menghendaki kebebasan, maka banyak yang pergi ke wilayah baru atau tanah baru, yaitu tanah Amerika. Lalu terjadinya peristiwa The Boston Tea Party pada tahun 1773 Masehi. Apa itu peristiwa The Boston Tea Party? Itu adalah sebuah peristiwa di mana saat Inggris, kapal dagang Inggris yang memuat teh dan berlabuh di pelabuhan Boston, itu secara sepihak dijarah oleh masyarakat Amerika atau masyarakat koloni Amerika dan dibuang tehnya ke laut. Itu sebagai bentuk protes. Itu. Lalu, bagaimana jalannya revolusi di Amerika? Pada tahun 1774 diadakan Kongres Kontinental. Ini terjadi tadi setelah Inggris menerapkan berbagai macam pajak. Dalam Kongres Kontinental oleh pihak koloni dan mengajukan tuntutan protes tentang kemerdekaan dan kebebasan. Jadi pertama itu sebenarnya masyarakat koloni Amerika itu adalah mengajukan protes, tidak berperang dulu. Mengajukan protes, tidak dihiraukan oleh pemerintahan Inggris. Akhirnya masyarakat koloni Amerika melakukan boikot. Masyarakat Amerika saja pernah melakukan boikot terhadap barang-barang Inggris. Nah, lalu dengan dilakukannya boikot, disatukannya suara masyarakat Amerika, maka pada satu tahun kemudian, tepatnya 1775, diadakan Kongres Kontinental yang kedua di Philadelphia dan memutuskan untuk memperoleh kemerdekaan maka harus berperang melawan Inggris. Nah, dalam perperangan ini dipimpin oleh seorang pemimpin perang yang sangat ulung. Dia adalah George Washington. Nah, lalu setelah masyarakat koloni Amerika menyatakan untuk perang melawan pemerintahan Inggris, maka Raja George ketiga dari Inggris mengeluarkan pernyataan. Pernyataan ini tidak membuat suasana menjadi tenang, justru menjadi panas. Raja George menyatakan bahwasannya masyarakat koloni yang ada di Amerika Utara harus ditertibkan dengan cara apapun. Masyarakat koloni mengetahui bahwasannya pemerintahan Inggris sudah siap ingin membumi hanguskan pemberontakan, maka disinilah cerdiknya para pejuang Amerika. Masyarakat koloni tahu bahwasannya Inggris itu punya musuh utama, punya musuh bebuyutan, yaitu saat perang 7 tahun. Siapa itu? Perancis dan Belanda. Masyarakat koloni melobi pemerintah Belanda, melobi pemerintah Perancis untuk memerintah bantuan. Dengan iming-iming, saat Inggris kalah, maka Belanda dan Perancis diizinkan untuk berdagang di Amerika. Tawaran ini pun disambut baik oleh pemerintah Belanda maupun Perancis. Sehingga dalam perang melawan Inggris, masyarakat koloni Amerika dibantu oleh dua negara besar, yaitu Belanda dan Perancis. Perang ditandai dengan menyerahnya pasukan Inggris pada tahun 1781 oleh Jenderal Cornwallis kepada Jenderal George Washington. Nah, pada 4 Juli 1776, negara-negara koloni atau wilayah-wilayah koloni, sebanyak 13 wilayah koloni yang ada di Amerika Utara, itu menandatangani sebuah deklarasi yang nantinya menjadi inspirasi bagi negara-negara berkembang atau negara-negara yang sedang dijajah, salah satunya Indonesia. Apa itu yang menjadi inspirasi? Yaitu mengenai Declaration of Independence, pernyataan kemerdekaan, seperti itu. Nah, pasukan Amerika berhasil mengalahkan pasukan Inggris setelah ke-13 koloni disatukan, satu suara, satu komando. Akhirnya pasukan Inggris pun dapat tumbang. Maka pada tanggal 3 September 1783 Masehi, Inggris mendatangi sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Versailles di Paris, Prancis. Tadi karena memang Prancis sudah ikut campur, sehingga perjanjiannya pun di Paris, seperti itu. Nah, akhirnya ke-13 wilayah koloni di Amerika tadi menyepakati dibuat sebuah undang-undang
untuk mengatur wilayah koloni di bawah negara serikat atau yang dikenal dengan United States of America. Inilah adalah salah satu sebuah cerita, sebuah jalan dari sebuah revolusi. Revolusi yang akhirnya sampai sekarang menjadikan Amerika sebagai negara superpower, baik di bidang teknologi, ekonomi, militer. Berawal dari mana? Berawal dari sebuah revolusi. Sesuatu yang awalnya diremehkan, tapi sekarang masyarakat Amerika sudah menikmati hasilnya dari sebuah revolusi tersebut. Oke, bagaimana penjelasan materi tadi? Sangat menarik, bukan? Jadi ternyata negara Amerika sendiri itu juga pernah berevolusi. Tujuannya apa? Mereka ingin menjadi sebuah bangsa yang merdeka tanpa ada campur tangan negara asing. Terbukti, Amerika menjadi negara besar dimulai sekitar abad ke-19, bahkan sekarang menjadi negara superpower. Melihat materi tersebut, Bapak teringat pesan dari tokoh Indonesia, yakni Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Pesannya apa? Bisa kalian lihat. Intinya, saat kalian meyakini sebuah perubahan, maka perjuangan perubahan itu jangan tunduk terhadap kenyataan. Kalau kalian yakin, maka lanjutkan. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.